أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأعوذ بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وما تلك بيمينك ya Musa, surat Toha ayat 17. Wa malan utawi apa iku tilka mengkono barang. Tilka mengkono barang. Kainatan hale kang tetep. Ya Allah ya Rabbi ya Karim biyaminika ing dalam tangan sira. Biyaminika ing dalam tangan sira. Ya Musa he Musa. Al istifham utawi istifham pertanyaan wa matil kabiyaminika ya Musa iku litakriri krana arae netepake. Liyurat tiba darapun ngurut-ngurutake Allah alaihi ing atase Musa al mu'jizata ing mu'jizat fiha ing dalam ma fi yaminik yamini Musa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ma fi yamini. Kula lanjutaken malih. Qala hiya asaya atawakka'u. Qala dawuh sapa Musa. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Surat Toha ayat 18. Qala dawuh tan jawab sapa Musa, ya asaya, ya utawi ma fi yamini, apa yang ada di tangan kananku, iku asaya, tongkat ingsun. Atawakka'u sesendenan sapa ingsun. Ai a'tamidu tegese tetanggenan sapa ingsun. Alaiha ing atase asaya indal wusubi wal masyi. Indal wasbi mboten wusub, indal wasbi ing dalem nalikane mencolot, wal masyilan ing dalem nalikane melaku. Wa ahushulan ngebyok ya memukul, manane ngebyok, wa ahushulan ngebyok sapa ingsun Musa. Ai akhbitu tegese ngebyok sapa ingsun waraqas syajari ing godhonge wit-witan biha kelawan asaya. Tujuane lias kuto drapun lugur utawa ceblok apa waraqul asjar supaya ala ghanami jatuh ala ghanami ing atase pira-pira wedhus ingsun, Akhirnya kalau seperti itu fatakulahu mongko sebabe mangan sapa apa ghanami ing waraqas syajar. Mongko sebabe mangan apa ghanami ing waraqas syajar. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Walilan iku keduwe ingsun Musa. Fiha ing dalam asaya. Fiha ing dalam asaya. Ma'aribu tawi pira-pira hajat. Jam'u ma'robatin. Utawi ma'arib iku jam'e lafat ma'robah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim
musallasar ra'i hale kang kena den waca telu ra'i, hale kang bisa den waca telu ra'i, makrobah, makribah, makrubah. Ai hawaiju tegese pira-pira hajat, ukhra kang weneh apa ma'arif. Kahamliz zati kaya dene nggawa ing sangu, bekal, wasaqo ilan wadah banyu, wasiko bikasrisin, wasiko ilan wadah banyu, watordil hawa milan gusa ing gegremetan, gusa ing pira-pira gegremetan. Zata fil jawabi bayana hajatihi biha. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Zata nambahi, zata nambahi sapa Allah fil jawabi ing dalem jawab, fil jawabi ing dalem jawab, bayana hajatihi ing nerangake pira-pira hajate Musa, biha kelawan asoy, biha kelawan aso. Qala dawuh sapa Allah, qala alqiha ya Musa, qala dawuh sapa Allah, alqiha ya Musa ing dawuh alqiha ya Musa. Alqiha nibakno sapa sira ing aso, nibakno sapa sira ing aso, buanglah, jatuhkanlah tongkat tersebut ya Musa, he Musa. Ya Musa, he Musa. Surat Maryam, surat Toha ayat 18. Fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Surat Toha ayat 20. Fa'alqaha mongko nulini baake sapa Musa ing aso. Fa idza hiya mongko dumadaan utawi aso. Ngeten iki jenenge idza fujaiyah. Maknane dumadaan tiba-tiba. Fa idza hiya mongko dumadaan utawi aso. Iku hayyatun ula, iku hayyatun dadi ula. Ai su'banun tegese ula kang gedhi, adimun kang agung. Tas'a kang melaku apa hayyah, tamshi tegese kang melaku apa hayyah, ala batniha ing atase wetenge hayyah, sarian hale kang enggal, hale kang enggal dalam keadaan sangat cepat. Kasur atis su'bani, kaya dene cepete to enggale ula, as-sohiri kang cilik-cilik, al musamma kang den arani apa su'ban as-sohir, bil jan iklan lafat al jan, al mu'abbari kang den gawe ibarat, kang den gawe tembung, bihi kelawan al jan, bihi kelawan al jan, bihi kelawan al jan, fiha ing dalam aso, fiha ing dalam aso, fi ayatin dalam ayat, ukhra kang weneh, ukhra kang weneh. Qala khudha wala takhaf sanu'iduha siratahal ula. Surat Toha ayat 21. Qala dawuh sapa Allah, khudha ing dawuh khudha ila akhirih, khudha ngalapo sapa sira ing aso, ing aso, aso yang sudah berubah menjadi hayyah niku wau. Wala takhaf lan aja wedi sapa sira, wala takhaf lan aja wedi sapa sira minha saking hayyah, minha saking hayyah, saking hayyah sami mawon, hayyah utawi aso. Khudha ngalapo sapa sira ing aso utawi hayyah, wala takhaf lan aja wedi sapa sira aminha saking hayyah utawa aso. Sanu'iduha, sunu'iduha bakal balekake sapa ingsun ing hayyah, sirataha, sirataha maring bentuke atau kondisine keadaane hayyah, sirataha maring keadaane hayyah. Mansubun utawi sirataha, mansubun utawi sirataha iku kang den waca nasab, binas il khafidi kelawan buang ing huruf kang ngejerake, ai ilaha latiha tegese maring kondisine hayyah, keadaane hayyah, al ula kang
Pertama, al-ula kang pertama apa sirah fa adkhala yadahu fi fammiha fa'adat asa. Fa'ad adkhala mongko manjingake sapa Musa yadahu ing astone Musa fi fammiha ing dalem ya Allah ya Rabbi ya Karim cangkeme hayyah fa'adat mongko bali apa hayyah ason hale rupa tongkat. Fatabayyana mongko dadi pertelo apa anna maudi al idkhali sak tenane panggonane nglebokake iku maudi umaskiha panggonane nyekel ing hayyah ai baina syu'bataiha tegese ing dalam antarane ya Allah ya Rabbi ya Karim cawangan lorone aso. Cawangan lorone aso dadi atasnya tongkatnya Nabi Musa itu ngepang dua ngeten. Niku maksudnya baina syu'bataiha ing dalam antarane cawangan loro. Cawangan lorone aso. Wa uriya dzalika Musa li alla yajza'a idan qalabat hayyatan lada fir'aun. Wa uriya lan den paringi pirsa dzalika ing mengkono-mengkono qalbiha hayyatan. Qalbil asa hayyatan. Qalbil asa hayyatan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim sapa sing den paringi pirsa sapa Musa Nabi Musa. Li alla yajza'a darapun ora kaget li alla yujza'a mabni majhul li alla yujza'a darapun ora kaget sapa Musa idang kalabat arikalane berubah apa asa hayatan hale dadi ya Allah ulah lada fir'auna ing dalam sandinge Fir'aun lada fir'auna ing dalam sandinge Fir'aun. Pun samangke memang mulai membahas daripada mukjizat nggih, mukjizatnya para anbiya. Yang dalam hal ini terkhusus dalam mukjizatnya Nabi Musa. Kalau kemarin sudah diceritakan cerita awal diangkatnya Nabi Musa menjadi seorang rasul dan juga nabi sudah selesai. Sekarang kita membahas yang namanya mukjizat yang dimiliki oleh seorang Nabi Musa. Pun tengriki langsung dawuh ayat 17-nya Allah Ta'ala ngendika dumateng Nabi Musa wa matil kabiyaminika ya Musa. Apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Tengriki jelas wa matil ka'aika inatan apa barang apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa. Allah Ta'ala bertanya terhadap Nabi Musa perihal apa yang ada di tangan kanan. Tengriki beliau Syekh Jalaluddin Al-Mahalli beliau dawuh bahwa al-istifham litakrir. Pertanyaan ini bukan pertanyaan karena Allah Ta'ala nggak tahu ya. Jelas itu sebuah hal yang mustahil. Allah Ta'ala jelas tahu bahwa apa yang ada di tangan kanannya Nabi Musa. Sehingga pertanyaan ini sangat sudah dijelaskan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli bahwa ini merupakan pertanyaan yang tujuannya untuk takrir. Takrir itu untuk menetapkan kepada Nabi Musa. Tujuannya napa liyurattiba alaihi al-mu'jizata fiha, untuk menetapkan, untuk menghabarkan kepada Nabi Musa perihal mukjizat yang akan dimiliki oleh Nabi Musa di dalam apa yang ada di dalam tangannya tersebut, tangan kanannya tersebut. Jadi cara bahasane ngono tengeriki seperti yang didawuhkan oleh Syekh As-Sawi dan juga yang lainnya, walaisal murad haqiqatul istifham allati huwa talabul fahmi. Jadi tengeriki dawuhaken yang dikehendaki itu ngatek-ngatek nep kayak biasa nep. Jadi yang di sini yang dikehendaki bukanlah hakikatnya istifham, hakikatnya bertanya. Ya, fa innahu mustahilun alaihi ta'ala.
karena itu sebuah hal yang sangat mustahil bagi Allah Ta'ala. Karena li'ilmihi, Allah Ta'ala jelas tahu perihal apa yang ada di tangan kanannya Nabi Musa. Tapi memang sengaja untuk takrir, menetapkan supaya Allah Ta'ala itu mentartibkan, menghabarkan terhadap Nabi Musa perihal apa yang akan ada di tangan kanannya Nabi Musa itu bukan hanya sekedar barang biasa, benda mati biasa. Mulanya didawakan kalian Syekh Jalaluddin, Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tengriki beliau dawuh mengenai perihal pertanyaan wa matil kabiyaminika ya Musa. Tengriki beliau dawuh dawuhnya beliau niku ngeten. Pertanyaan yang seperti ini itu memiliki banyak faedah. Salah satunya niki, annaman arada ayyudhira minasyai'i al-hakiri syai'an syarifan fa innahu ya'khudhuhu wa yu'arriduhu 'alal hadirina. Niki lho. Wa yaquluna lahum hadza ma huwa. Dawuhnya saya Imam Fakhruddin Ar-Razi tengriki beliau dawuh memang sengaja pertanyaan yang model seperti ini itu juga sering terjadi di antara kita. Bahwa di antara kita itu ketika ada seseorang yang ingin menampakkan dari suatu hal yang dianggap remeh, padahal suatu hal yang remeh itu memiliki fungsi yang sangat besar, maka seseorang ini tadi akan mengambil benda yang dianggap remeh tersebut, kemudian akan ditanyakan kepada seluruh para hadirin. Iki barang opo? Saya contohkan semisal kayak ATM lah ya. Kayak ATM. Semisal nang ngarepe wong desa-desa ora ngerti sing jenenge ATM. Fungsine ATM ku gaya apa? Maka tatkala ingin menjelaskan kepada orang-orang suatu hal yang secara tampaknya dianggap remeh, itu kiranya dianggap perlu untuk menganggap bertanya dulu. Kan ngono ya. Jadi di hadapannya wong desa-desa nah semisal orang ngerti ATM, ATM-nya diangkat. Sampean tahu ini apa? Pasti semua orang jawab ini ATM. Karena apa? Karena masih dianggap mungkin bagi orang-orang yang nggak tahu itu hanya dianggap sebagai sebuah kotaan plastik biasa. Sebuah kotaan plastik biasa. Setelah orang-orang menjawab, nang ngriki dilanjutakan wa yaqulu lahum hadza ma huwa. Kamu ngerti borah iki apa? Fa yaquluna hadza huwa sya'al fulani. Mereka pasti menjawab, "Oh, ini barang ini." Gitu ya. Summa innahu ba'da idhari sifatu al-fa'iqafiyah yaqulu lahum khudha minhu kada wa kada. Nah, maka tatkala mereka sudah menjawab bahwa itu katakan itu ATM, orang-orang belum mengetahui fungsinya ATM itu apa, sehingga sama orang yang bertanya ini akhirnya dijelaskan ini bukan hanya sekedar plastik yang kotak saja, tapi ini fungsinya banyak. Bisa digunakan untuk menyimpan uang, bisa digunakan untuk transaksi dan seterusnya. Maka sama fallahu ta'ala lamma arada ayyudhira minal asatil kal ayati syarifah kang kilabia hayyatan wa qadur bi al bahra hattan falaqo wa fil hajari hattan fajara minhu al ma arradahu awalan ala Musa fa ka'annahu qala lahu ya Musa hal ta'rifu haqiqata hadzal ladzi biyadik ya wa annahu khashabatun la tadurru wa la tanfa. Ngriki akan maka sama seperti halnya Allah Ta'ala. Tatkala Allah Ta'ala ingin menampakkan kehebatan-kehebatan yang ada pada tongkatnya Nabi Musa, ya, bahwa tongkatnya Nabi Musa ini nanti akan bisa digunakan untuk memecah atau membelah yang namanya lautan, kemudian bisa berubah menjadi ular, kemudian bisa digunakan untuk memukul bebatuan sampai bebatuannya itu muncul yang namanya sumber air. Maka Allah Ta'ala menawarkan tanda kutipnya untuk mempertanyakan kepada Musa, ya, tujuannya untuk memberitahu itu gayane dengan cara takok dhisik. Gayane takok dhisik atau istifham.
Seolah-olah Allah Ta'ala niku dawuh dumateng Nabi Musa, wahai Musa, apakah kamu tahu hakikatnya tongkat yang kamu miliki itu? Ya, kamu mungkin taunya hanya tongkat, hanya sekedar tongkat yang sifatnya la tadurru wala tangfa, yang seolah-olah tidak begitu banyak manfaatnya, juga tidak begitu madaratnya. Bon, niku ngoten, summa innahu qalabahu su'banan 'aziman. Kemudian Allah Ta'ala merubah tongkatnya menjadi ular yang sangat besar. Fayakun biadat tariq qad nabbaha al-uqula ala kamali qudratihi wa nihayati 'azamatihi min haitsu innahu adharu hadhil ayat al-'azimah min ahwanil asya indahu. Niki loh tujuannya Allah Ta'ala merubah yang namanya sebuah tongkat, merubah sebuah tongkat menjadi ular. Dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh untuk tujuannya untuk mengingatkan akal-akalnya manusia atas sifat sempurnanya kekuasaan Allah Ta'ala dan betapa agungnya Allah Ta'ala. Dari segi Allah Ta'ala mampu mengeluarkan ayat-ayat, sebuah kehebatan-kehebatan yang agung dari benda yang sangat dianggap remeh. Bambor, tadi barang sing dianggap remeh tenanan, koyok contohnya iku mang tongkat itu mang. Maka untuk menunjukkan betapa sempurnanya Allah Ta'ala di dalam kekuasaannya, Allah Ta'ala mampu merubah yang nama, bahasanya bukan merubah, mengeluarkan sebuah hal yang sangat agung dari sebuah hal yang dianggap sangat remeh. Mulano niki cara nang bahasane syairane yang sering dibacakan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, nang riku beliau dawuh, nahnu, niki dawuhnya beliau Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ini beliau dawuh, nahnu billahi izzuna wal habibil muqarrabi. Kami ini, kita ini merupakan golongannya orang-orang yang kemuliaan kita itu dengan Allah Ta'ala. Wal habibil muqarrabi, dan juga dengan kanjeng Nabi. Bihi ma'izzu nasrina. Dengan Allah Ta'ala dan juga kanjeng Nabi, kita akan mendapatkan keagungan pertolongan kita. La bijahin wa mansibi. Pertolongan kita itu tidak dengan pangkat, tidak dengan derajat yang kita miliki. Kullu man ramadhullana min qaribin wa ajnabi sayfuna fihi qauluna hasbunallahu wan nabi. Pun tadi pripun carane awak dhewe dalam hal ini, kan fungsinya kan untuk berlindung, salah satunya itu kita tidak berlindung atas harta kita, atas golongan kita, atas teman kita, ya, atas jamaah kita, akan tapi kita tetap berlindungnya kepada Allah Ta'ala. Wes, kembali lagi ke tafsirnya Rien. Jadi pertanyaan wa matil kabiyaminika ya Musa itu ternyata juga sering terjadi atau bahasanya berlaku di kalangan kita, bahwa kalau kita ingin menampakkan suatu hal yang dianggap remeh, kita ingin menampakkan kelebihan-kelebihan yang agung dari benda tersebut, maka kita akan gaya mempertanyakan terlebih dahulu. Kemudian orang-orang menjawab bahwa itu hanyalah benda biasa yang seperti ini. Kemudian baru kita menjawab, bahasanya takrir, ingin menetapkan kehebatan-kehebatan benda tersebut. Sekaligus liurot tiba, kita ingin menampakkan kehebatan benda-benda tersebut. Maka sama perihal yang namanya tongkatnya Nabi Musa yang dianggap itu benda-benda yang biasa. Bon, kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengeriki dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau niku dawuh kita lanjutkan lagi. Wa matil kabiyaminika ya Musa qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa husyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra.
Teng mriki dingdikaken, ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Nabi Musa akhirnya menjawab, qala, Nabi Musa menjawab, hiya asoya, yang ada di tangan kananku itu adalah asoya atau tongkatku. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, tengeriki dawe tongkate Nabi Musa itu wakanat min asil jannah. Nazala biha Adamu minha summa warasaha Syu'aib falamma zawwajahu ibnatahu amaroha an tu'tiyahu asan yadfa'u biha as-siba'a ala ghanamihi. Jadi ceritanya tongkatnya Nabi Musa ini merupakan bukan tongkat biasa, tapi tongkat yang terbuat dari benda surgawi. Memang ceritanya ini merupakan sebuah benda yang dibawa oleh Nabi Adam dari surga. Jadi min asil jannah. Asil jannah itu sebuah pepohonan yang wangi yang ada di surga. Tidak baleni maneh nang mriki dingdikaken wa kanat min asil jannah. Sing jenenge tongkatnya Nabi Musa itu merupakan segampangane ngomong rantingnya pohon. Rantingnya pohon yang wangi yang dari surga. Yang mana ini nazala biha Adamu minha. Nabi Adam itu diturunkan oleh Allah Ta'ala dari surga dalam keadaan membawa tongkat ini. Dan secara turun-menurun, mulai dari Nabi Adam, ini diwariskan kepada nabi-nabi yang setelahnya. Ya, summa warasaha Syu'aib, sampai estafet ya, tongkat estafet. Tongkat ini diterima oleh Nabi Syu'aib. Yang mana Nabi Syu'aib ini merupakan moro sepuh atau moro tuoni, atau apa bahasa Indonesia ini moro sepuh ya betul. Apa? Moro tuo. Iya, moro tuone Nabi Musa. Mertuanya Nabi Musa. Sehingga Nabi Syu'aib pas membawa ini tadi, falamma zawwajahu ibnatahu, tatkala Nabi Syu'aib itu menikahkan putrinya dengan Nabi Musa, maka Nabi Syu'aib ini memerintahkan terhadap putrinya agar tongkat ini diberikan kepada Nabi Musa. Dan ya Nabi biyen cara bahasane ora ndaki-ndaki, anake dikongkon ngekekno tongkate iki mang nang Nabi Musa, wis gunakno digawe mengusir sibak atau hewan-hewan buas. Jadi cara bahasan Nabi Syu'aib ora kok langsung memberitahu bahwa ini tongkat yang sangat hebat, ini enggak. Biasa-biasa wae. Wa kanat asal anbiya indahu fa waqa fi yadiha aso Adam. Tengeriki tinggal wa kanat asal anbiya indahu fa waqa fi yadiha aso Adam. Akhirnya dibawalah tongkatnya Nabi Adam ini fa akhadaha Musa bi ilmi Syu'aib. Ya, tengeriki akan akhirnya diambillah oleh Nabi Musa dengan yang namanya ilmunya Nabi Syu'aib, besertaan dengan ilmunya Nabi Syu'aib. Jadi ini tongkat bukan sembarang tongkat, tapi ini merupakan sebuah tongkat yang sifatnya itu memang benar-benar estafet. Bahasanya memang tongkat yang turun-menurun dari Nabi Adam. Pertama niku qala hiya asaya atawakkau niki. Atawakkau ay a'tamidu 'alaiha indalusu biwal masyi, yang aku gunakan untuk pegangan, menggunakan tongkat tersebut tatkala aku melompat, tatkala aku berjalan. Ya, lek bahasane ini rahasianya tongkat. Sampean kalau tahu kenapa kok para ulama itu banyak yang membawa tongkat. Lek dawe para ulama, tongkat itu tujuannya tidak lain dan juga tidak bukan. Tongkat itu merupakan sebuah benda yang dibawa oleh orang-orang yang sedang melakukan bahasa Jawane ngumboro, melakukan perjalanan jauh. Pada zaman dahulu orang itu kalau melaksanakan perjalanan jauh atau bahasanya huraba atau horib, itu membawa yang namanya tongkat.
Tujuannya apa? Untuk digunakan selama perjalanannya. Dawuhnya para ulama, biar orang yang membawa tongkat itu sadar bahwa keadaan kita manusia di dunia ini sama seperti halnya orang yang sedang melaksanakan perjalanan. Artinya ya nopo, kita di dunia ini hanyalah sedang melaksanakan perjalanan menuju akhirat. Iku tujuan asale wong nggawa tongkat. Para yai, para ulama dan juga para habaib itu tujuannya ngono. Lah tapi saiki sudah berubah fungsi. Tongkat iki saiki malah digawe gaya-gayaan. Gaya fungsinya beda, saiki gawe gaya-gayaan. Lah kuwi kelirune saiki. Nggawa tongkat tapi ora ngerti tujuan tongkat utamanya itu apa. Tinggu dari para ulama, tongkat untuk yang dibawa oleh para habaib, para kiai itu tidak lain tidak bukan untuk mengingatkan kita bahwa kita itu seperti halnya orang yang sedang melakukan perjalanan, bahwa kita itu pada hakikatnya orang yang sedang melakukan perjalanan dari dunia menuju akhirat. Iku bahas sing jenenge tongkat. Yang digunakan, yang aku gunakan, aku Musa, aku gunakan untuk berpegangan atasnya, yakni tatkala aku melompat dan juga berjalan. Nanti akan ngoten. Fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, wa ahusyu ay akhbitu waraqasyajari biha liyasquta ala ghanami fatakulahu. Dan aku gunakan untuk memukul. Aku gunakan untuk memukul dedaunan-dedaunan pepohonan agar dedaunan-dedaunan pepohonan itu jatuh atas kambing-kambingku hingga kambing-kambingku itu memakan dedaunan-dedaunan yang jatuh itu. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan di dalam tongkat itu masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang aku gunakan, artinya hajat-hajat yang aku gunakan. Jam'u ma'arib, jam'u ma'ribah, ngoten nggih. Musallasul ra, ma'ribah, ma'rabah, ma'rubah. Ai hawaij, dan aku masih punya keperluan-keperluan lain di dalam tongkat tersebut. Kahamlizati, seperti membawa napa sangu bekal, ya. Kandhane orang itu kalau huroba, orang itu kalau sedang melakukan perjalanan, kahamlizati wasiqai, membawa bekal dan juga tempat wadah minum. Ya, kaya mulai ngerti lho, tongkat iki ditekek nang punggung ini, nang pucuke iki nggawa sangune, bekalnya. Mulai dari makanan dan juga minuman itu dibawa seperti ini. Watardil hawami, dan juga untuk mengusir hayawan-hayawan kecil. Ini jawabannya Nabi Musa. Tengeri didawuhaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, sebenarnya masih banyak sekali fungsi-fungsi yang dimiliki oleh Nabi Musa di dalam tongkatnya itu. Didawuhaken teng kitab As-Sawini. Kalau tak bacakan mawon, fakana yastaki biha al-ma'a minal bi'ri. Tongkat itu digunakan oleh Nabi Musa untuk mengambil air dari sumur. Kok iso? Fayaj'aluha maudi al-habli. Tengeriki dingendikaaken menurut satu versi seperti yang ada di kitab niki nggih, seperti yang ada dalam kitabnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sangare mukjizate tongkate Nabi Musa itu ya. Tengeriki sampai fa annahu kana yastaki biha fatatulu bitulil bi'ri wa tasiru syu'bataha dalwan wa yasirani syum'ataini fil layali. Tengeriki taunya masih banyak sekali kehebatan-kehebatan yang dimiliki oleh Nabi Musa di dalam tongkatnya itu tadi. Dawuh para ulama, Nabi Musa itu ditanyai sedikit tapi jawabannya banyak. Kan Allah Ta'ala itu kan hanya menanyai terhadap Nabi Musa. Nabi Musa ditanyai, di tangan kanan kamu itu apa sih wahai Musa? Maka sebenarnya cukup menjawabnya itu dengan kata-kata hiya asoya. Itu merupakan tongkatku.
ora perlu ndadak jelasne ini tongkat saya gunakan untuk berpegangan, saya gunakan untuk memukul dedaunan pepohonan. Kuwi asline ora perlu ditakoki kuwi barang apa, kan mek ngono tok. Tapi dawuhnya para ulama, hal yang seperti ini emang sengaja digunakan oleh Nabi Musa, ya, sengaja memperlama. Soalnya nopo? Nabi Musa begitu senangnya bermukalamah atau berdiskusi atau bahasanya berbincang-bincang dengan Allah Ta'ala. Ibarat kata seseorang yang sedang berbincang-bincang dengan orang yang dia sukai, dengan orang dia cintai, pasti pengennya itu bicaranya tidak lepas selesai. Orang dang-dang mari. Lek iso ngomong ambek dengan kekasihku, lek iso sing suwe. Ora iso teleponan mek sak menit 2 menit ngono, gak iso. Kudune berjam-jam. Maka sama, Nabi Musa pun juga enggak marem kalau ditanyai Allah Ta'ala sebagai kekasihnya, cuma jawabannya mek hiya asaniku anu Gusti tongkat kula mek ngono to ya gak seru to, Pak. Cara ibarat teleponan mek durasinya pirang detik ngono lho. Diperpanjang, diperlama oleh Nabi Musa dengan menyebutkan beberapa fungsinya agar durasi berdiskusinya dengan Allah Ta'ala itulah lama. Maka sama, ini jelas dong ini nggak suwe-suwe cerita tutuk ngendi-ngendi. Jadi Nabi Musa memang sengaja seperti itu. Biyen niku ana cerita, dan cerita ini sangat masyhur. Ada salah seorang wali itu mimpi. Di dalam mimpinya itu berkumpul para nabi-nabi. Entah ini benar-benar mimpi atau benar-benar terjadi, kurang lebihnya saya lupa. Jelas ini termasuk kasyafnya para wali. Yang berikut tinggi akan. Di sebuah perkumpulan itu terkumpullah yang namanya para nabi. Nabi-nabi mulai Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi ku kabeh kumpul. Marang ngono Nabi Musa iki matur dumateng Kanjeng Nabi. Kan Kanjeng Nabi niku mengklaim bahwa ulama ummati, kurang lebihnya ulama umatku Kanjeng Nabi iku pintere cerdase koyok nabi-nabi. Apa? Ulama Kanjeng Nabi itu tingkat kecerdasannya, tingkat kealimannya itu setara dengan nabi-nabi. Akhirnya Nabi Musa ini nggak terima. Nabi Musa ini nggak terima. Matur dumateng Kanjeng Nabi. Wahai Kanjeng Nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jenengan mengklaim bahwa umat jenengan, para ulamae umat jenengan iku memiliki tingkat kecerdasan yang setara dengan para nabi. Jajal buktikan kepada saya, katanya Nabi Musa. Ayo jajal buktiin nang aku. Gak terima Pak Nabi Musa. Akhirnya pada waktu itu ini kan bukan ini sekali lagi bukan dalam mimpi, setahu saya ini diceritain. Akhirnya Kanjeng Nabi niku memanggil, mana ulamanya umatku yang namanya Al-Imam Al-Ghazali. Cara bahasanya Aina Al-Ghazali. Mana yang namanya Imam Ghazali. Akhirnya Imam Ghazali sowan menghadap dumateng Kanjeng Nabi. Ha anada ya Rasulullah. Niki dalem Imam Ghazali kula Kanjeng Nabi. Gila. Nabi Musa ra percaya oleh kapan ulama umatku koyo dene para nabi zaman biyen. Dikongkon menghadap nang Nabi Musa. Bakdene menghadap nang Nabi Musa sing jenenge Imam Ghazali niku wau langsung ditanya sama sapa? Sama Nabi Musa. Masmuk, siapa namamu? Ya, pengen kenal sama ulamae Kanjeng umatnya Kanjeng Nabi. Siapa namamu? Jawabannya Imam Ghazali, ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ya, kula niki Muhammad anake Kiai Muhammad, putune Kiai Muhammad Al-Ghazali. Langsung Nabi Musa gak terima.
Kon niku kok dawa-dawa sih. Wong ditakoki sapa jenengmu lah kok ndadak nyebutno jenenge bapakmu, jenenge mbahmu. Wong aku iki mek takok jenenge awakmu tok. Nyapa nyebutno jenenge bapakmu, nyebutno jenenge bapakmu, mbahmu barang ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nyapa ndadak nyebutno jenenge bapakmu, nyebutno jenenge mbahmu barang. Aku iki mek takok mbahmu jenengmu tok. Langsung dijawab sama Al-Imam Ghazali. Sami kalian dawuhe panjenengan ketika ditanya wa matil kabiyami ini kaya Musa apa yang ada di tangan kananmu, maka engkau menjawab qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha wa liya fiha ma'aribu ukhra. Kula ya seperti halnya jenengan kepingin ngomong lama dengan Allah Ta'ala, maka saya juga sama. Saya itu juga pengen ngomong yang lama dengan orang yang dulu pernah berbincang-bincang dengan Allah. Cara durasi omong-omongan ya podo. Dari situ akhirnya Nabi Musa mengakui bahwa oh ternyata ulamae umat Kanjeng Nabi ku fix yang benar-benar nopo setara dengan para ambiya. Oh, iso ternyata dawa-dawa kayak ngono iku mang. Imam Ghazali memperpanjang durasinya menjawabnya itu ya sama seperti halnya Nabi Musa. Bon, itu cerita yang sangat masyhur. Balik mana pada cerita waliyafiyah ma'aribu ukhra. Banyak sekali mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa. Tengeriki didawahkan, kita lanjutkan lagi. Waliyafiha ma'aribu ukhra. Wa zada fil jawabi bayana hajatihi biha. Allah Ta'ala menambahkan di dalam menjawab perihal kepentingan-kepentingan, kebutuhan-kebutuhan Nabi Musa terhadap tongkatnya itu tadi. Napa? Allah Ta'ala dawuh qala alqiha ya Musa, wahai Musa, buanglah, jatuhkanlah tongkatmu itu. Di Nabi Musa itu memang didhawuhi biar tongkatnya itu benar-benar dibuang, benar-benar dijatuhkan di bumi. Akhirnya napa fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a ay su'banun adimun tas'a tamshi ala batniha sari'an kasuratis sa'ban as-saghir al-musamma bil jan al-mu'abbar biha fi ayatin ukhra. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengeriki dikaakan akhirnya karena diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjatuhkan tongkatnya itu fa'alqaha. Nabi Musa benar-benar menjatuhkan tongkatnya fa'idahiyya hayyatun. Tiba-tiba tongkatnya itu berubah menjadi hayyah. Ai su'banun adimun. Berubah menjadi ular yang sangat besar. Tas'a yang benar-benar berjalan. Tamshi alabat nihasarian yang berjalannya ular tersebut itu sangat cepat seperti berjalannya ular-ular yang kecil. Biasanya ular itu cilik itu iso melayani banter Pak. Nah, ular gede itu melakukannya ya keluget bahasanya kan. Tapi khusus untuk ularnya Nabi Musa yang besar ini itu berjalannya juga cepat kayak dia melakukannya ular sing cilik. Yang mana ular kecil ini dibahasakan dalam ayat lain dengan bahasa al-jan al-mu'abbar fiha fi ayatin ukhra. Dalam ayat lain ular kecil itu dibahasakan dengan al-jan, yaitu di dalam surat falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun. Yang dikucing akan ngaten. Wes ta dadi ula tenanan to. Akhirnya Nabi Musa benar-benar terkagetkan, dan memang ini loh maksud daripada Allah Ta'ala mempertanyakan wa matil kabiyaminika ya Musa. Allah Ta'ala ingin menampakkan kehebatan yang lebih yang belum disangka dan belum diketahui oleh Nabi Musa. Ngeriki didauhakan bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, pertanyaan wamatil kabiyaminika ya Musa. Nabi Musa itu dalam kondisi yang sangat bingung. Karena nopo?
Allah Ta'ala menanyai wa matil kabiyaminika ya Musa, itu setelah Allah Ta'ala memberitahu terhadap Nabi Musa mengenai cahaya yang sangat mencorong yang ada di dalam syajaratu ausyad kemarin. Ya, kemudian Nabi Musa itu oleh Allah Ta'ala diberi kemampuan untuk mendengarkan tasbihnya para malaikat. Kemudian Nabi Musa itu diberi kemampuan untuk mendengarkan kalamullah, ya. Kemudian Allah Ta'ala ndawi dengan secara halus dan secara kasar dumateng Nabi Musa, dan Nabi Musa diberi beberapa taklif tanggungan yang berat sehingga Nabi Musa itu kondisi badannya itu sudah seolah-olah bahasanya wis rodok oleng, Pak. Bahasanya beliau dengan kita hayyara Musa wa dahasya wa kada la ya'rifu al-yamin wasyimal. Hampir saja Nabi Musa itu tidak sadarkan diri karena betapa beratnya Nabi Musa itu menerima yang namanya risalah. Pun tengeriki dilanjutakan bahwa tengeriki fadzakara ba'daha fa'arrafahu Allahu anna fiha manafi' a'dama mimma dzakar. Maka Allah Ta'ala itu ingin memberitahu terhadap Nabi Musa manfaat-manfaat yang lebih besar daripada manfaat yang telah disebutkan oleh Nabi Musa. Itu nopo tengeriki tambihan ala annal ukul qasiratan an ma'rifati sifatin nabi al-hadir. Karena untuk memberitahu bahwa akal-akal manusia itu sangatlah tidak sampai untuk mengetahui sifat-sifatnya Nabi. Ya falaulat taufiq wal ismah kaifa yumkinum al-usul ila ma'rifati ajalil asya wa a'dhamiha. Terus kita lanjutkan perihal ini nggih. Masya Allah, perihal yang namanya berubah menjadi tongkat. Perihal berubah menjadi ular. Ada tafsiran tersendiri daripada Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tongkat marongono dibuang menjadi ular. Dimaknai oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tangriki beliau memberikan makna. Qala hiya asaya bisukunil ya wan nukat hahuna salah satu. Tujuannya di sini ada 3 faedahnya. Fadzakara al-asa wa man kana qalbuhu masyghulan bil asa wa manafiha kaifa yakunu mustaghriqan fi bahri ma'rifatil haq. Ya. Orang yang hatinya itu tersibukkan dengan yang namanya tongkat dan kemanfaatan-kemanfaatan yang ada, maka bagaimana mungkin dia itu bisa tenggelam dalam lautan makrifat. Di sini beliau sedikit membandingkan antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Tangeriki beliau dawuh, walakinna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam uridu alaihi al-jannatu wan nar falam yaltafit ila syai'in ma zaghal basaru wa ma tagha. Jadi beliau di sini menceritakan bahwa tatkala Nabi Musa itu ditanyai tentang apa yang ada di tangan kanannya, Nabi Musa itu malah tersibukkan dengan yang namanya tongkat dan manfaat-manfaat yang ada di dalamnya. Sedangkan tatkala Kanjeng Nabi itu ditawarkan kepada Kanjeng Nabi, ditampakkan kepada Kanjeng Nabi yang namanya neraka dan juga surga, maka Kanjeng Nabi sama sekali tidak menghiraukan, ya, sama sekali tidak menghiraukan. Niki maknane hadis, maknane yang paling agung nih loh. Yang makna yang kedua nih. Dawuhnya beliau Imam Fakhruddin Ar-Razi, iki ojo dimaknani mek gur tongkat berubah jadi ular. Tapi ada makna yang lebih dalam dari itu. Bahwa seperti yang didawuhkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, wasaniha lamma qala asaya qala Allah taala alqiha, buanglah. Falamma alqaha fa idza hiya hayatun tas'at. Tatkala dibuang tongkat tersebut, tiba-tiba berubah menjadi seekor ular yang besar. Tujuannya nopo? Liya'rifa anna kullama siwallah fal iltifat ilaihi syahilun. Supaya kita itu tahu bahwa setiap perkara yang selainnya Allah Ta'ala, maka tersibukkan dengan semua perkara yang selainnya Allah Ta'ala itu dianggap syahil.
sebuah hal yang menyibukkan kita, menjadi kita berpaling daripada Allah. Fahuwa kal hayya al muhlikah, maka sama seperti halnya noboh seekor ular yang bisa membinasakan terhadap seseorang. Walidzalika qala al Khalil alaihi salam fa innahum aduwwul li illa rabbul alamin. Illa rabbul alamin. Wa fil hadis, dalam satu hadis ada dawuh yuja'u yaumal qiyamah bi sahibil mal alladzi lam yu'addi zakatahu wa yu'ti bidzalikal mal ala surati syuja'in aqra al hadis bi tamamihi. Di dalam hadis itu didauhakan bahwa barang siapa yang memiliki harta yang sangat banyak sekali tapi dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka harta tersebut akan mendatanginya dalam keadaan sudah berubah menjadi sebuah ular yang sangat besar. Artinya niku satu, tatkala Nabi Musa membawa tongkatnya kemudian menjawab dengan senangnya tongkat ini merupakan sebuah tongkat yang bermanfaat, manfaatnya ini, manfaatnya ini. Tanda kutipnya adalah, pesannya adalah langsung Allah Ta'ala disuruh membuang. Artinya ya nopo, seseorang yang terlalu cinta terhadap harta duniawi yang dia miliki, yang dia pegang dengan tangan kanannya, itu dianggap merupakan orang yang tersibukkan, dianggap sebagai orang yang berpaling daripada Allah Ta'ala. Dan tanda kutipnya lagi, orang kalau terlalu cinta dengan apa yang ia pegang di tangan kanannya, sampai dia tidak mau mengeluarkan zakat hartanya, maka pada hakikatnya itu disuruh buang sama Allah Ta'ala. Karena nopo, harta yang tidak dia zakati seperti yang didaukan dalam hadis yang sudah saya sebutkan tadi, itu besok di hari kiamat akan benar-benar berubah menjadi seekor ular yang sangat besar. Jadi maknanya tongkat itu, kalau versinya tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, filosofinya bukan hanya sekedar tongkat, tapi harta yang sedang kita miliki. Awak dewi terlalu cinta sampai awak dewi tidak bisa menunaikan kewajiban-kewajiban tentang harta yang kita miliki ini. Ini malah bahaya. Ini malah nanti akan berubah menjadi seekor ular yang besar. Itu maknanya. Jadi lebih dalam, Pak. Bukan hanya sekedar tongkat saja, tapi semuanya. Tengeriki dengan tiga akan ngotan. Pun dilanjutkan lagi. Ini sekali lagi, kalau yang di tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi ini, beliau membandingkan antara Kanjeng Nabi dan juga Nabi Musa. Tengeriki dilanjutkan atawakka'u 'alaiha, yang mana tongkat ini aku gunakan untuk berpegangan. Lah, langsung tengeriki didauhaken maknal ittika wahidun katawaki ai atam itu aku gunakan untuk berpegangan. Lah sedangkan waqala Allah Ta'ala li Muhammadin ittaqi'i ala rahmati. Setelah di dalam ayat ini, kalau Nabi Musa berkata bahwa atawakka'u 'alaiha, aku berpegangan atas tongkatku ini, maka Allah Ta'ala ndawi dumateng Kanjeng Nabi ittaqi'i ala rahmati, hendaknya kamu berpegangan atas rahmatku, atas belas kasihku, ya, dengan dawuhnya Allah Ta'ala ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Jadi awak dewe sebisa mungkin, ini kembali lagi ke filosofi makna, bahwa tongkat itu merupakan, bisa diartikan lebih dalam, yaitu sebuah harta. Maka tatkala Nabi Musa itu berkata berpegangan atas tongkatnya, Allah Ta'ala ini pun ndawi dumateng Nabi Muhammad kersane jangan berpegangan terhadap harta dan semua yang kamu miliki, tapi hasbukallah, yang mencukupi terhadap kamu adalah Allah. Pesannya yang besar gitu. Jadi jangan sampai kamu itu nyuwun sewu, kamu kalau orang yang punya uang, kamu merupakan orang yang kaya, jangan sesekali kamu merasa wis santai, duitku nang ATM si akeh. Lah sering kan awake kan ngono to, Pak.
seringnya kita itu berpegangan dengan yang namanya uang, dengan yang namanya harta, dengan yang namanya pekerjaan, dengan yang namanya apa iku jenenge toko ni awak dhewe. Kan ngono to, Pak? Ono apa titik wis santai. Iku penghasilane tokoku sakmene cukup kuwi, iku gajianku tahun wulan ngarep wis sok kuwi. Ini namanya berpegangan dengan harta, berpegangan dengan dagangan, berpegangan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Lah sebisa mungkin kita itu jangan seperti itu. Masih awak dhewe duwe duit, masih awak dhewe duwe toko gede, masih awak dhewe duwe pekerjaan sing gajine gede, jangan berpegangan kepada semua itu. Hasbukallah, yang mencukupi kita semua itu adalah Allah Ta'ala. Iso ae lho Pak, seakeh-akeh duit awak dhewe iku iso ae moro-moro hilang, moro-moro hilang dalam sekejap itu bisa. Duitmu lah akeh sak piro? Duitmu akeh sak piro? Ngerojo koron yang hartanya bergelimang sak mono akeh, dengan mudahnya Allah Ta'ala membinasakan seluruh hartanya. Langsung hartanya ditelan sama bumi. Langsung ditelan sama bumi. Mulane atawakkau alaih. Jangan kita berpegangan atas tongkat, jangan kita berpegangan atas harta yang ada pada tangan kanan kita. Kita harus berpegang kepada Allah. Ono keperluan opo ae aja sampai ngomong santai duitku sih akeh. Tapi ngomong guys, insyaallah guys diparingi kalian Gusti Allah. Ada kudu iso mantep ngene. Sekali lagi yang membedakan kita dengan orang-orang yang belum pernah belajar tentang perihal ini adalah mindset di dalam hati kita. Orang-orang di luar sana, Pak, nyuwun sewu ya, ini tanda kutipnya, orang-orang di luar sana itu otaknya masih belum mampu untuk memasrahkan kehidupan ini kepada Allah Ta'ala. Sampai-sampai nyuwun sewu, orang-orang luar sana itu punya yang namanya dana darurat. Tahu ngerti dana darurat ora? Jadi duit itu di kotak-kotak. Iki gawe panganan belanja bulanan, iki ngene, terus disisakan uang berapa ratus ribu untuk dimasukkan ke dana darurat. Iki kok beon opo-opo. Jadi belum bisa kok gampang kok, insyaallah Gusti Allah. Lah awak dhewe kan modelnya kan iso, orang duwe opo-opo lah awak dhewe insyaallah Gusti Allah enak mbuh mbok dalane teko piye insyaallah enak. Ngono kuwi ya iso. Iki bolak-balik kalau sampai nomor kita jangan sampai membatasi kehidupan kita ini dengan usaha dan juga harta yang kita miliki. Bahwa kehidupan kita ini sebenarnya lebih luas dari itu. Kita itu berpegangan terhadap fa inna hasbakallah, yang mencukupi terhadap kita niku Gusti Allah, Pak. Untuk duit awak dhewe, untuk pekerjaan awak dhewe, untuk tokone awak dhewe. Kabeh kuwi mek gur lantaran, barang lantaran kuwi ojo didadekno sebagai barang tetanggenan. Pun denger iki ting dikaaken ngoten. Atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha. Ya, wa ahusyu biha dan wa ahusyu biha 'ala ghanami. Dan aku gunakan untuk ya Allah ya Rabbi ya Karim, aku gunakan untuk memukul dedaunan pepohonan agar jatuh atas kambing-kambingku, sehingga kambing-kambingku makan. Dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau tengeriki dawuh, maka perlu kita ketahui bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, setiap dari kita itu merupakan orang yang tanda kutipnya merawat, dan setiap orang yang diperintahkan untuk merawat pasti akan ditanyai perihal apa yang dia rawat, apa yang dia dia perhatikan. Maka besok sama. Fakadzalika fil qiyamah yabta'u bi nafsihi fayaqulu nafsi nafsi. Maka besok di hari kiamat tatkala Nabi Musa itu dimintai syafaat oleh para manusia, Nabi Musa itu cuma mampu dawuh nafsi. Saya nggak bisa mensyafaati, saya cuma diri saya sendiri. Sedangkan Kanjeng Nabi itu dawuhaken
Sedangkan Kanjeng Nabi niku dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim lam yastahil fid dunya illa bi islahi amril ummah. Kanjeng Nabi itu selama kehidupannya di dunia tidaklah punya kepentingan kecuali untuk memperbaiki umatnya. Maka besok di hari kiamat juga ngoten. Kanjeng Nabi niku benar-benar tatkala dimintai syafaat langsung dawuh analaha adalah aku yang bisa memberikan terhadap syafaat tersebut. Terakhir wis niki ya Allah ya Rabbi ya Karim awades itu waliya fiya ma'aribu ukhra guys ya. Terus ketik male ya. Faqala Musa ilahi mahadil asa illa kahiriha. Dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam menafsiri waliya fiha ma'aribu ukhra, di dalam tongkat tersebut ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tengah dikit dawuh, maka sebenarnya Nabi Musa itu seolah-olah berkata ilahi mahadil asa illa kahiriha. Ini tongkat ini seolah-olah ya sama dengan tongkat-tongkat yang lainnya. Lakinnaka lamma sa'alta anha araftu anna li fiha ma'aribu ukhra. Wa min jumlatiha annaka ayyas'alahu rabbu antil kal ma'arif fa yasma'u kalamullahi marratan wa yatulu amrul mukalamah bisa babi dzalik. Lan gitu. Tadi tengah dikit ternyata Nabi Musa akhirnya faham bahwa salah satu fungsinya tongkat itu faham barokah tongkat, akhirnya Nabi Musa ini bisa berbincang-bincang dengan Allah Ta'ala. Terus ya Allah ya Rabbi ya Karim tengah dikit dilanjutakan malih. Fungsinya faidahiyah hayatun tas'ah, berupa salah satu mukjizat yang cara tanda kutipnya yang paling viral itu, yang paling kita ketahui itu ya, berubah menjadi ular yang besar. Bahkan ini kalau dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, iki ulo gede bukan hanya sekedar ular yang besar Pak, tapi ularnya ini sangat besar sekali, yang mana jarak antara dua iki apa sih jenenge gerahang ya, rahangnya ularnya Nabi Musa itu arba'una dira'an, 40 dira'. Kamu tahu kan satu dira' itu kan kurang lebih 45 ya, 48 45 cm kali 10 berarti 4, katakan 45 lah ya gampangnya. 45 kali 10 berarti 450 kali 4 piro? Tak buka kalkulator, aku ora ngitung ya Mang. 45 dikali 40 ya loh, 1800 cm. Berarti meter piro berarti? Kurangi 100 ya. 18 meter. Rahangi ulone Nabi Musa ini, Pak. Antara rahang atas dengan rahang bawah. Ini kalau melebar 18 meter, dawane sak piro gedine. Endase tok lho iki. Rahange lek kadung mangap ngene. Iku 18 meter. Omahe mek petang meter lho. 3 meter petang meter. Cara omah ngono digawe 3 meteran ngono ya berarti ya pirang meter Pak? 18 ya pirang tingkat? 6 tingkat. Gedene ulone Nabi Musa. Bahkan dahsyatnya tengriki tinggal akan dahsyatnya bukan hanya gedene cangkeme tok. Wa batalaat ma marrat bihi minas suhur wal asjar. Pokoknya dia lewat mana semuanya terlibas. Entah itu pepohonan, entah itu napa iku jenenge batu besar, kabeh dilibas, Pak. Dicokot kabeh. Anjen duduk ula biasa sih anjen. Ula mukjizat anjen. Kabeh sing dilewati semuanya termakan, otomatis termakan.
Sampai-sampai tengeriki dikatakan hatta sami'a Musa sarirul hajari fi famiha wa jawfiha. Sampai-sampai Nabi Musa itu mireng apa bahasanya diolahnya sing jenenge watu, sing jenenge tumbuh-tumbuhan besar diolah nang jerone lambunge wetenge iki ula iki sampai krungu suwane nek mangan kerupuk kan kraus-kraus ngono to Pak. Iki watu sampai krungu Nabi Musa tentang perihal dikelolanya atau dikonsumsinya batu di dalam lambungnya ular itu tadi. Iku hebatnya ulon Nabi Musa sampai seperti itu. Gedene sampai kayak ngono Pak. Pun terakhir tengeriki akan dan tongkatnya Nabi Musa itu masih banyak sekali faedah-faedahnya. Faedah bukan faedah mukjizat-mukjizatnya. Tengeriki akan ya terakhir ya. Tengeriki akan wakilaka nafiyah minal mukjizat, banyak sekali mukjizat yang ada pada tongkatnya Nabi Musa. Pertama, annahu kana yastaqi biya fayatulu bitulil bi'ri wa tasiru syu'batahu dalwan. Ya, jadi ada yang mengatakan mukjizate tongkatnya Nabi Musa itu digunakan untuk mengangsu air. Yang mana tongkatnya ini bisa menjadi panjang dan menjadi pendek sesuai dengan kedalamannya sebuah sumur itu. Sumurnya kok jauh tongkatnya Nabi Musa otomatis jadi tawa. Karena tongkatnya Nabi Musa itu kan, ini katakan tongkatnya seperti ini ya. Atasnya itu ada dua cabang ya seperti inilah. Yang mana dua cabang itu kalau dimasukkan ke dalam sumur itu berubah menjadi dalwun atau timbo. Wa yasirani syum'ataini fil layali, kalau waktu malam bisa jadi api. Wa idza dhuhara adun harabat anhu, kalau ada musuh Nabi Musa misal sedang tersibukkan dengan tidur ataupun yang lainnya, iki otomatis isok mumbul dewi memerangi musuh otomatis Pak ya. Lamun nang film-film lho Pak ya persis kayak ngono kuwi, tapi kita tenanan. Wa idzastaha samratan raqazaha fa au raqat wa asmarat, kalau Nabi Musa pengen suatu buah, tongkatnya itu dicepne ngene ae, suwe-suwe langsung bisa mengeluarkan buah yang diingini. Wes banyak sekali keistimewaan tongkatnya Nabi Musa. Pun niku sak monten mawon riyen tengriki dawaken qala khudha wala takhaf sanu'idu siratahal ula ila a'lam bissawab.